Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Firdaulia, saya dari kelas keempat 21 NMR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi yang akan saya sampaikan untuk tugas UTS pengantar bisnis. Oke, dari materi yang pertama yaitu badan usaha. Yang pertama yaitu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana atau relatif, pengelolaannya sederhana dan relatif, dan tidak perlu kebijakan pembagian laba. Lalu kekurangannya yaitu tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas atau relatif, dan sumber dana terbatas pada pemilik, resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Lalu yang kedua ada CV atau Commanditaire Phenotype. Ini adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Kelebihannya yaitu modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar, manajemen itu dapat didiversifikasikan. Dan kekurangannya yaitu tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu komplementer, kelangsungan hidup relatif kurang terjamin, dan relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Kelebihannya yaitu kelangsungan hidup perusahaan itu relatif terjamin, terbatas tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Yang ketiga, saham dapat dijual belikan dengan relatif mudah. Namun kelemahannya yaitu rahasia tidak terjamin, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Lalu ada juga BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, ada Perjan, ada Peru maupun Persero. BUMN sendiri adalah semua perusahaan dan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan dari negara. Lalu ada juga koperasi, yaitu suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ada juga prinsip koperasi yaitu keanggotaannya bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota, dan kemandirian. Pengelompokan koperasi ini ada 4 jenis, ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, serta koperasi serba usaha. Lalu yang terakhir yaitu ada lembaga keuangan. Ada bank dan bukan bank. Bank itu sendiri adalah badan usaha yang kegiatannya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya contoh banknya kayak BRI, BNI, BSI, BCA, dan bank lainnya. Lalu ada juga lembaga keuangan yang bukan bank, yaitu badan yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung, seperti contohnya sewa guna usaha atau leasing, lembaga pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan pialang saham. Materi yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu mengenai lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan itu ada dua, ada lingkungan eksternal dan internal ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal terlebih dahulu. Lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang berada di luar organisasi, saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasinya tersebut, dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output dan input bagian lingkungan eksternal. Lalu ada pelanggan. Pelanggan itu atau customer membeli produk, barang, dan jasa. Perusahaan itu tidak dapat hidup tanpa dukungan dari pelanggan. Pengamatan reaktif yaitu memusatkan perhatian pada kecenderungan dan masalah pelanggan setelah kejadian. Contohnya mendengarkan keluhan dari pelanggan. Kalau pelanggan proaktif itu adalah pelanggan
dengan memperkirakan kejadian, kecenderungan dan masalah sebelum hal itu terjadi, sebelum pelanggan itu mengeluh. Jadi, untuk mencapai keberhasilan usahanya, suatu perusahaan itu perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu ada juga pesaing atau competitors, yaitu perusahaan di dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan ini harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya, mengantisipasi pergerakan pesaing, serta memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing. Lalu ada juga pemasok atau suppliers. Ini adalah perusahaan di mana yang menyediakan bahan baku. Pemasok itu adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Terdapat hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan perusahaan. Ketergantungan perusahaan pada pemasok itu sama seperti pentingnya produk pemasok bagi perusahaan dan sulitnya mencari sumber lain sebagai pengganti. Dan ketergantungan pemasok pada perusahaan itu sama seperti tingkat di mana perusahaan itu membeli sebagai pelanggan bagi pemasok dan sulitnya menjual produk kepada pembeli lain. Lalu ada juga perwakilan-perwakilan pemerintah, di mana hubungan organisasi dalam perwakilan-perwakilan pemerintah ini berkembang semakin kompleks, di mana peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah ini harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya. Prosedur, perincian, dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Lalu ada juga lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya seperti pendanaan untuk membangun fasilitas baru dan membeli peralatan baru, serta pembelajaran operasi-operasinya. Organisasi-organisasi ini tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti bank-bank komersial, bank-bank instansi, dan perusahaan asuransi termasuk pasar modal. Lalu lingkungan ekstern makro itu ada ekonomi dan teknologi. Keadaan ekonomi suatu negara itu akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Pada keadaannya, perekonomian yang sedang tumbuh secara umum, kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa itu meningkat. Nah, kalau di bidang teknologinya, pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan input menjadi keluaran output, sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Tapi, perubahan teknologinya juga memberikan suatu ancaman bagi perusahaan-perusahaan tradisional. Contohnya, perusahaan fotokopi pada awalnya memberi ancaman bagi perusahaan kertas karbon. Lalu, lingkungan ekstern makro, lainnya ada sosial budaya dan politik hukum. Pertama, perubahan karakteristik demografi seperti jumlah penduduk dengan keterampilan khusus, pertumbuhan atau pengurangan dari golongan populasi tertentu, mempengaruhi cara perusahaan menjalankan usahanya. Kedua, perubahan sosbud dalam perilaku, sikap, dan norma-norma juga mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa suatu usaha. Lalu politik hukum. Komponen politik hukum ini yaitu ada undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur pelaku usaha. Komponen politik atau hukum ini juga dalam periode tertentu akan menentukan operasi perusahaan, sehingga manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara. Seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Lingkungan internal itu adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Lebih mudah dikendalikan pada lingkungan internal perusahaan ini daripada lingkungan eksternal perusahaan. Budaya organisasi adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap yang berlaku di antara organisasi. Sumber utama dari budaya organisasi ini datang dari pendiri perusahaan. Lingkungan internal, apalagi lingkungan kerja, menyenangkan dan kesejahteraan serta pengembangan karyawan atau pekerja diperhatikan. Maka semangat kerja ini akan semakin tinggi. Prestasi kerja yang tinggi akan menguntungkan dunia usaha. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan ini adalah keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan secara luas adalah mencakup semua faktor ekstern yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat.
Pengaruh faktor lingkungan terhadap manajemen badan usaha. Badan usaha ini merupakan kunci dari sistem perusahaan pada umumnya, sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, dan badan usaha ini akan memberikan reaksi terhadap pengaruh-pengaruh faktor-faktor dari luar, di mana reaksi tersebut akan tercermin dalam kebijaksanaan dan keputusan-keputusan manajemen, menentukan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi. Lalu, materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang stakeholder dan peran fungsinya. Pengertian dari stakeholder ini merupakan sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Stakeholder ini di lingkungan perusahaan ini dapat didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang mempunyai minat dan kepentingan dalam perusahaan yang bisa menjadi kepentingan finansial atau kepentingan-kepentingan yang lain, bisa secara langsung dan tidak langsung. Jika seseorang terkena dampak dari apa yang terjadi dalam perusahaan, entah itu baik atau buruk, dia adalah stakeholder. Pihak yang berkepentingan atau stakeholder sendiri dalam perusahaan yaitu ada pengusaha atau pemegang saham, karyawan atau employee, kreditor, pemasok atau supplier, pelanggan atau customer, pesaing, dan pemerintah. Pemilik atau owner atau pemegang saham. Pada awalnya, suatu bisnis ini dimulai dari ide-ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa dan mereka mengeluarkan uangnya atau modalnya untuk membiayai usaha tersebut karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak di kemudian hari akan mendapatkan imbalan, keuntungan, dan mereka mengorganisasi, mengelola, dan menanggung segala resiko bisnis. Lalu ada juga karyawan atau employee, di mana karyawan itu adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan ini sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok. Lalu ada juga kreditor, yaitu lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sebagai pemberi pinjaman, umumnya mengajukan persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan itu kelak akan dapat dikembalikan tepat waktu, sesuai jumlah dan berikut prestasinya. Lalu ada juga pemasok atau supplier, yaitu partner kerja dari suatu perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan bakunya dengan tepat waktu, misalnya pemasok kepentingan. Jika barang dan jasa yang mereka pasok relatif langka dan sulit untuk memperoleh barang atau jasa substitusi, kekuatan relatif organisasi terhadap pemangku kepentingan tidak selalu lemah. Lalu ada juga pelanggan atau customer. Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan ini akan lebih mudah fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kepentingan utama untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka atau pelanggan, pesaing, dan konsumen. Suatu perusahaan tidak akan bertahan lama tanpa ada seorang customer. Customer merupakan target dari suatu perusahaan untuk menjualkan hasil produksinya. Untuk menarik seorang customer, suatu perusahaan ini harus bisa menyediakan produk dan layanan yang terbaik serta harga yang bersahabat. Misalnya, suatu organisasi itu dapat memiliki keuntungan yang sangat baik, apalagi jika kondisi pelanggan ini tidak dapat memperoleh barang atau jasa substitusi yang baik pula. Lalu ada juga pesaing, yaitu kesuksesan perusahaan itu biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum dari pesaing langsung yaitu menyediakan suatu produk atau jasa yang sama dalam industri seperti yang diproduksi oleh perusahaan kita. Sebagai contoh, Toyota dan Suzuki, Jetayu Air dan Adam Air adalah pesaing langsung satu sama lain. Lalu ada juga pemerintah. Pemerintah misalnya memiliki kekuasaan untuk memberikan perizinan. Dalam masyarakat yang masih ditandai dengan adanya KKN yang masih kuat, bukan tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan perizinan dapat menggagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan. Macam-macam stakeholder. Ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah individu yang membeli produk atau memberikan jasa yang diberikan sebuah perusahaan. Mereka berada di luar perusahaan dan memiliki sesuatu untuk diraih dan dirawat sebagai hasil dari penggunaan produk atau jasa atau yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Mereka dapat berupa supplier, joint venture groups, pemakaian akhir atau pesaing,
Umumnya stakeholder eksternal ini terdiri atas pelanggan, mitra, dan pesaing. Stakeholder eksternal ada pelanggan dan mitra dari stakeholder eksternal. Pelanggan ini dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan ini akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki kepentingan umum untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka. Mitra stakeholder eksternal, yaitu mitra eksternal yang memiliki integrasi vertikal adalah mereka yang memiliki dampak langsung mengenai desain, pengembangan, dan produk serta jasa dari perusahaan tersebut. Lalu ada pesaing, dan masuk lagi ke stakeholder internal. Tadi kan eksternal, sekarang kita masuk ke internal. Stakeholder internal ini terdiri atas pelanggan, mitra, dan pesaing. Berdasarkan intuisi, karyawan ini mengerti bahwa mereka itu harus bertemu dengan kebutuhan dan harapan dari kesatuan yang lahir ini. Untuk menentukan, mengatasi masalah tersebut, organisasi terlebih dahulu harus mengidentifikasi stakeholder yang tepat, kemudian menegaskan kebutuhan dan harapan mereka. Lalu ada juga stakeholder internal, yaitu ada pelanggan internal, mitra-mitra internal, dan pesaing kompetisi internal akan di dalam semua perusahaan, antara lain seperti departemen, kantor, divisi, dan bagian lainnya. Untuk kesimpulannya yaitu, stakeholder ini adalah individu atau subkelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan, di mana terjadi ketergantungan dalam perusahaan tersebut. Pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan merupakan wujud dari stakeholder, di mana terjadi hubungan saling keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan suatu perusahaan. Stakeholder juga terbagi dalam dua pendekatan, Old Corporate Relation dan New Corporate Relation, yang bertujuan sebagai penyeimbang dalam suatu perusahaan. Perusahaan tidak dapat berjalan sendiri dan egois karena harus memandang beberapa aspek yang saling berkaitan seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Di sini kita tahu bahwa adanya stakeholder ini dapat memberikan suatu kontribusi yang baik dalam menjalankan suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut juga bergerak sebagai stakeholder. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin beragam kepentingan dan semakin terdistribusi kekuasaan di tangan masing-masing pemangku kepentingan, maka semakin tinggi kompleksitas dari stakeholder management. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.